5 pelajar dari SMP Kristen Kasih Bangsa Serui berhasil mengukir prestasi gemilang di ajang World Invention Competition and Exhibition 2024 di Masya, Malaysia pada 21 sampai 25 September 2024. Mereka berhasil meraih medali perak setelah menampilkan inovasi luar biasa berupa karya ilmiah dari ekstrak daun nipah atau yang lebih kenal oleh masyarakat Serui, daun bobo, sebagai obat untuk penderita diabetes. Ya, jadi alasan kami dalam memilih daun bobo ini karena di Papua tanaman ini nih hanya digunakan untuk membuat suatu minuman beralkohol yang bernama bobo, dan juga sebagai alat rumah tangga seperti atap rumah, tembok rumah, dan lain-lain. Nah, setelah beberapa kali kami membaca jurnal, kami menemukan bahwa di daun bobo ini terdapat kandungan flavonoid yang dapat menurunkan kadar gula darah. Sehingga setelah melalui beberapa proses, kami dapat membuat ekstrak ini dan mengujikan kepada manusia selama 5 hari dan berhasil dalam menurunkan kadar gula darah. Jadi penelitian kami mulai dengan mengumpulkan daun bobo yang kemudian kami haluskan menggunakan chopper dan kami campur ke dalam aquades dan didiamkan selama 24 jam. Setelah ekstraknya siap, kami mengujikannya kepada tikus selama 5 hari dan setelah uji tikus berhasil, kami mentesnya kepada manusia. Melalui penelitian yang mereka lakukan di laboratorium sekolah, kelima siswa ini berhasil membuktikan bahwa ekstrak daun bobo memiliki khasiat menurunkan kadar gula darah. Penemuan ini berpotensi menjadi alternatif obat herbal bagi penderita diabetes. Wah, bangga sekali ya, karena memang saya mengikuti mereka dari awal, begitu. Jadi saya juga yang mempersiapkan dengan satu tim, dengan beberapa anggota tim, begitu. Dan saya melihat jatuh bangunnya mereka, mulai nangis-nangisnya mereka. Seperti itu, jadi mereka bisa sampai ke tahap ini, itu sudah sangat membanggakan buat kami, begitu. Sehingga bangga sekali. Waktu itu kami diminta untuk mengajukan judul penelitian, begitu. Terus pembimbing mengatakan bahwa penelitian ini harus penelitian yang memang original, artinya apa yang dipunyai oleh Papua. Dalam hal ini berarti Kabupaten Kepulauan Yapen. Seperti itu. Terus kami coba berpikir-pikir apa yang menarik yang bisa diangkat, begitu. Nah, kami melihat fenomena ini bobo, begitu ya. Masyarakat kita ini menikmati bobo sebagai minuman beralkohol, seperti itu. Terus kami coba melihat manfaat lainnya, begitu. Selain hanya cuma dimanfaatkan sebagai minuman beralkohol, kira-kira apa yang bermanfaat dari tanaman bobo ini, begitu. Terus kami baca jurnal-jurnal seperti itu, dan kami ternyata awalnya cukup kaget bahwa ternyata daunnya itu banyak kandungan yang baik, begitu. Sehingga kami memutuskan untuk mencoba mengeksplorasi manfaat dari daun tanaman bobo, seperti itu. Yang pertama ini, mereka ini kan anak SMP. Ya kan, anak SMP, ya kita tahu anak SMP ini kan pengetahuannya ya masih selevel anak SMP. Sedangkan tuntutannya itu adalah tuntutan skripsi S1, membuat skripsi S1, begitu. Jadi dari jenjang SMP harus membuat karya ilmiah yang selevel S1, sehingga gapnya terlalu lebar, terlalu tinggi, begitu. Jadi awal-awal ya mereka harus mati-matian belajar, baca jurnal, puluhan jurnal dibaca dan sebagainya untuk bisa sampai kepada pengetahuan bagaimana mereka bisa membuat dan melakukan penelitian ini. Sehingga tantangan terbesarnya itu adalah gap pengetahuan yang dipunyai oleh anak-anak kami yang masih SMP, di mana tuntutannya itu adalah membuat penelitian yang setara S1. Kami mendukung sepenuhnya karena kami melihat bahwa mereka ini bukan cuma duta sekolah kami, tetapi ini adalah duta Kabupaten Kepulauan Yapen, bahkan juga duta dari Provinsi Papua, begitu. Jadi kami dukung sepenuhnya, mulai dari apapun itu, pembelajaran mereka, terus kemudian akses kepada tanaman bobo, begitu. Kebetulan kami punya satu guru yang punya kebun bobo, begitu.
Nah, puji Tuhan kami bisa langsung dapat akses seperti itu, sehingga mereka sendiri yang cari di kebun bobo begitu, kumpulkan bobonya sendiri dan sebagainya begitu. Terus ada juga sempat ke Wadapi begitu untuk eksplorasi di sana seperti itu. Jadi kami dukung semuanya, yayasan mendukung sepenuhnya untuk tiket perjalanan dan semua biaya akomodasi, biaya tiket dan sebagainya didukung oleh yayasan. Saya ingin mereka punya mimpi yang besar untuk pertama diri mereka sendiri, bahwa mereka itu ternyata bisa, bahwa mereka sebagai anak Papua itu tidak boleh menganggap diri sebagai tertinggal dan sebagainya. Mereka harus punya mimpi yang besar begitu untuk dirinya sendiri minimal begitu. Kedua, untuk orang tua mereka seperti itu. Dan yang berikutnya adalah untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Sehingga apapun itu mimpi mereka, apapun itu mereka harus punya sumbangsih yang positif untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Begitu. Sehingga harapan saya mereka punya mimpi yang besar, tapi juga harus punya ketekunan. Jadi bukan cuman mimpinya saja, tapi harus punya ketekunan dan kemauan untuk mau belajar. Begitu. Awalnya daun ini kan tidak dianggap apa-apa saja, maksudnya tidak dianggap sebagai suatu hal yang berharga di kabupaten ini ya, masyarakat sini ya. Tapi ternyata kami lihat bahwa ada hal-hal yang sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Kepulauan Yapen ini yang belum diperkenalkan sampai ke dunia luar. Begitu banyak sekali. Begitu. Salah satunya mungkin daun jilat begitu. Nah, itu perlu untuk masyarakat dunia tuh tahu bahwa kita tuh punya yang namanya daun jilat begitu. Luar biasa ya dukungan guru-guru kami begitu. Jadi ada tim guru yang langsung mendukung mereka begitu. Kenapa? Karena kami tahu bahwa itu mereka ini masih SMP, harus melakukan penelitian setara S1 begitu, sehingga harus didukung oleh guru-guru, terutama yang guru-guru yang satu rumpun ilmu ya, jadi IPA begitu. Nah, kami sangat dibantu oleh guru-guru kami yang sedia, rela memberikan waktunya untuk membimbing murid-murid kami. Ada momen itu mereka tuh rasa kecil, ada momen mereka ketika bertemu dengan peserta lainnya dari seluruh dunia itu, ada momen mereka rasa bisa tidak, kami bisa tidak begitu. Tapi saya selalu mengingatkan mereka bahwa kalian tuh tidak sedang bersaing dengan siapapun. Kalian tuh sedang berjuang melawan diri kalian sendiri, melawan rasa rendah diri, rasa gugup, rasa cemas. Ini waktunya kalian tuh bisa mengalahkan itu semua. Jadi bukan musuh kalian tuh bukan peserta lainnya dari seluruh dunia ini, tetapi diri kalian sendiri. Itu yang harus ditaklukkan. Gitu. Proses penelitian ini tentu tidak mudah. Berbagai pencobaan dan analisis dilakukan untuk memastikan efektivitas dan keamanan dari ekstrak daun bobo itu sendiri. Dengan bimbingan dari para guru dan dukungan fasilitas yang memadai, tim ini berhasil membuktikan hasil yang signifikan. Untuk tantangan terbesar yang kami hadapi selama penelitian ini adalah saat kami ingin melakukan uji in vivo tetapi tidak ada hewan uji seperti tikus putih. Hal ini menyebabkan kami harus mengirimkan sampel berupa bubuk daun nipah atau bubuk daun bobo ini ke pembimbing kami di Surabaya agar bisa dilakukan uji in vivo. Uji in vivo bertujuan untuk mengetahui dosis yang paling akurat, yang paling bagus untuk menurunkan kadar gula darah. Setelah kami uji in vivo pada tikus-tikus, hasilnya rata-rata kadar gula dalam darahnya semuanya rata-ratanya menurun. Setelah itu kami uji lagi tes organoleptik, yaitu tes kepada manusia. Kami memiliki 44 relawan dan rata-ratanya juga turun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun nipah bisa menurunkan kadar gula dalam darah. Kami sangat bersyukur dan kami sangat bangga karena kami dapat membawakan tumbuhan tradisional dari Papua yang biasanya hanya digunakan untuk minuman beralkohol dan
peralatan rumah tangga, namun kami dapat membawakannya dan memperkenalkannya kepada dunia internasional sebagai kegunaan yang baru untuk menurunkan diabetes. Ada beberapa guru dari Kasih Bangsa, contohnya seperti Pak Dita yang membantu kami dalam menjalankan proses penelitian kami. Terdapat juga beberapa pembimbing dari Surabaya yang dapat membantu kami dalam proses pembuatan ekstrak sampai kepada pembuatan jurnal dan melakukan presentasi di Malaysia Masa University. Pengalaman yang paling berkesan bagi kami adalah ketika kami belajar bersama, menyusun paper, berbagi pendapat, dan juga melalui banyak ketidaksamaan pendapat ketika kami menyusun hal tersebut. Untuk dampaknya, kita bisa lihat dari uji tes organoleptik, kita lihat bahwa ratanya turun. Maka dari itu, ekstrak yang kami buat ini bisa berguna untuk obat alternatif bagi penderita diabetes. Pesan kami kepada anak-anak yang ingin melanjutkan penelitian ini adalah jangan menyerah dan tetap semangat dalam penelitian itu, karena jangan berpikir bahwa Papua ini tidak bisa, Papua ini di belakang, jangan pikir seperti itu. Papua ini bisa. Jadi kami berlima sudah membuktikan, kalian juga harus membuktikan lebih baik kepada kami bahwa Papua ini bisa. Dengan keberhasilan ini, para siswa SMP Kristen Kasih Bangsa berharap inovasi mereka dapat dikembangkan lebih lanjut dan mungkin suatu hari nanti dapat digunakan sebagai solusi nyata bagi penderita diabetes di Indonesia. Inovasi mereka bukan hanya mengharumkan nama sekolah dan daerah, tetapi juga memberikan harapan baru bagi pengembangan obat herbal di Indonesia. Semoga keberhasilan mereka menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berinovasi demi kemajuan bangsa.